Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sobong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian. Kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Polisi paling. Kasus Vina Cirebon. 6. Ya. Video CCTV alasannya tidak bisa dibuka. Tidak ada ahli. Padahal cuma mencolokkan flash disk ke DVR itu jadi itu barang. Tapi apa dibilang? Nggak ada ahli. Konyol. Ekstraksi SMS. Pukul 22.14.10 WIB. Di mana almarhum Vina masih chat SMS dengan temannya bernama Widi. 22.14.10. Dan itu dari digital forensik Polda Jabar. Di mana event yang dituduhkan pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan bergilir pukul 21.15 sampai 22.30. Tetapi si korban masih meng-SMS. Masuk akal nggak? Bukti ekstraksi SMS itu nggak dipakai. Direkonstruksi, reka adegan. Sengaja itu polisi. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan. Yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut. Itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang... Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Jumpa lagi di video saya berikut ini, teman-teman ya. Ya, salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah video yang barusan kita tonton tadi, di sebuah cuplikan video, kita melihat di sana ada Bang Risman Sianipar, teman-teman. Nah, sekarang beritanya yang sudah beredar di media sosial bahwa sedang menjalani pemeriksaan ya. Risman Sianipar diperiksa polisi ya, akui debat dengan penyidik soal bukti material ya terkait kasusnya ijazah Jokowi, teman-teman. Ini masih persoalan ijazahnya Jokowi. Nah, Risman Sianipar adalah salah satu dari sejumlah tokoh tim pembela aktivis ulama ya, yang memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu ya pada Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo, teman-teman. Nah, diketahui ya, klarifikasi di Polda Metro Jaya dilakukan Risman pada hari Senin tanggal 7 bulan 7 tahun 2025 yang sudah lewat, teman-teman. Nah,
Di sana juga ya, Rismond mengaku selama klarifikasi tersebut ia sebenarnya ada 79 pertanyaan yang disiapkan untuknya ya. Namun pertanyaan tersebut ya kemudian direduksi menjadi 34 pertanyaan saja. Nah, hal ini ya dikarenakan Rismond sempat berdebat dengan penyidik Polda Metro Jaya ya, soal bukti material kasus tudingan ijazah Jokowi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada sekitar 97 ya katanya teman-teman ya. Ya, ada sekitar 97 pertanyaan, tetapi terakhir direduksi ya, atau disimplifikasi ya menjadi hanya 34 pertanyaan. Nah, kata Rismond dalam program Sapa Indonesia pada malam Kompas TV di Senin tanggal 7 pada bulan 7 tahun 2025. Nah, permasalahan penggunaan pasal 160 ya KUHP, Rismond menjelaskan ia menanyakan kepada penyidik soal alasan penggunaan pasal 160 KUHP yang dituduhkan kepadanya. Nah, diketahui pasal 160 ya KUHP ini mengatur tentang tindak pidana penghasutan. Nah, tetapi sebelum pertanyaan itu saya jawab ya, saya ada sedikit perdebatan ya di antara saya dengan penyidik. Nah, Bang Rismond waktu itu dia sempat terjadi perdebatan antara dia dan penyidik, teman-teman. Waktu dia diundang untuk klarifikasi terkait tuduhan-tuduhan ijazah Jokowi palsu. Nah, untuk memastikan bahwa terkait dengan pasal laporannya yang dilaporkan kepada kami, dituduhkan kepada kami, yaitu pasal 160 KUHP, kata Rismond. Nah, menurut Rismond dalam judicial review MK pasal 160 KUHP ini merupakan ya delik material, bukan delik formil ya, sehingga ia mempertanyakan bukti apa yang dimiliki pihak Jokowi sebagai pelapor di dalam menggunakan pasal ya 160 KUHP ini katanya. Nah, yaitu di mana di dalam judicial review ya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal 160 itu adalah delik material ya, delik material bukan delik formil ya. Jadi saya menanyakan apa bukti material yang dibawa oleh pelapor. Nah, Bang Rismond Sianipar mempertanyakan ya kepada para undangan di sana waktu itu adalah menanyakan mana buktinya. Nah, ternyata penyidik pun menjawab tidak ada bukti material dan tidak tindak pidana penghasutan ini. Nah, teman-teman, cukup jelas tadi kita melihat sebuah video yang cukup cukup menarik yang mereka perdebatkan di sana ya. Dan bukan cuma itu juga teman-teman, kita bisa melihat sebagai komentar para teman-teman kita yang ada di dalam kolom video ini. Kita langsung saja teman baca sebagian ya. Mantap Bang Rismond Sianipar, salam akal sehat ya, orang pinggiran sehat selalu ya, selalu semua sehat selalu semua, insya Allah, amin ya. Bang Rismond mewakili kami yang disampaikan fakta rakyat mendukung Bang Rismond, bukan pengacara busuk, Nah teman-teman, Rismond di sini dia berani tuan-tuan tampil ya di depan layar TV ya untuk membela kebenaran teman-teman. Dia sebagai perwakilan dari kita sebagai rakyat yang tidak tahu apa-apa ini, dan karena dia adalah cukup memahami tentang politik dan memang dia berani untuk terus menelusuri kasus tentang terkait jasanya Jokowi. Nah, salam akal waras ya, pejuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan ya, keren sekali, cerdas sekali Bang Rismond, merdeka. Bang Rismond sangat mewakili rakyat Indonesia. Banyak orang pintar yang ada di Indonesia namun sulit mencari orang yang jujur dan berani seperti Bang Rismond. Semoga tumbuh kembang orang-orang seperti Bang Rismond di negara Indonesia yang kita cintai ini sebagai ya beri kritik kepada penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan agar segera berubah ke jalan yang benar, amin ya. Bang Rismond dokter semoga sehat ya, semangat dan tetap horas. Nah, ini kalau ahlinya yang ngomong ya, siapa tuh polisi yang berani bantah. Nah, katanya lagi teman-teman, mantap, harusnya semua media memberi kesempatan buat Bung Rismond seperti di
di ILC biar rakyat mengerti semua. Hajar para penjilat dan pengkhianat bangsa ini, Bang. Terima kasih Bang Rismond. Nah, Dr. Rismond sehat selalu, mantap ya. Oke. Selama ini fungsi pengamat kepolisian yang namanya Hermawan Sulistyo ngapain ya? Ya, tidak ngapa-ngapain teman-teman. Ya, mantap Bang Rismond, bongkar sampai tuntas kebohongan dan rekayasa kepolisian. Nah, ini menyindir dan menyinggung tentang kepolisian teman-teman ya. Kita nggak tahu apa maksud ini. Ya, betul itu ada sengaja racuni ya, makanya karena terjadi beberapa tempat dan ratusan anak. Nah, mantap Bang Rismond, luar biasa keberanian kami, keberaniannya ya. Kami di sini hanya bisa mendukung melalui ketikan ini ya. Oke, siap. Kami relawan keadilan dan kejujuran yang wajib bereaksi seandainya ada bukti dan fakta-fakta terjadi ya kecurangan ya. Maju terus ya, tanpa gentar lawan yang pecurang. Oke teman-teman, ini hanya sekilas dari komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Teman-teman, kalau teman-teman juga ingin mendukung terus channel ini, silahkan tinggalkan kolom pendapat Anda di kolom komentar ini supaya kita bisa saling diskusi ya melalui video ini. Nah teman-teman, jangan lewatkan saling support dan di share dan di komen dan di subscribe teman-teman ya. Salam NKRI, sampai ketemu di video berikutnya.